Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin dengan NIM 24482011110157. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang integumentum system, mata dan juga telinga. Baiklah, langsung saja kita ke integumentum system. Integumentum system secara singkat adalah sistem yang berfungsi menjadi pelindung dari serangan hal-hal di luar tubuh. Contohnya yang melindungi kita adalah kulit. Dia ini melindungi kita dari serangan seperti serangan kuman, bakteri, dan juga mikroorganisme. Yang kedua, terdapat fungsi kulit. Fungsi kulit untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap konstan. Nah, jika lingkungan di sekitar tubuh terasa panas, maka untuk mempertahankan suhu tubuh akan keluar kelenjar keringat secara spontan. Lapisan kulit ini mempunyai beberapa lapisan dan juga struktur yang membantu dalam perlindungan tubuh. Kita ke lapisan ini. Terdapat lapisan epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Lapisan epidermis terdapat di bagian terluar atau bagian atas, dermis ada di bagian tengah, dan hipodermis ada di bagian paling bawah. Di dalam epidermis ini kita dapat menemukan yang namanya keratinosit. Keratinosit tumbuh dari bawah menuju lapisan atas epidermis yang terlihat gepeng. Jadi, jika bagian epidermis ini kita perbesar, atau kita lihat lebih jauh lagi, bagian epidermis ini memiliki keratinosit. Nah, keratinosit ini dari bawah epidermis menuju atas. Bagian epidermis ini awalnya di bagian paling bawah epidermis terdapat lapisan yang renggang, lalu semakin ke atas epidermis semakin tipis dia atau dia akan lebih gepeng. Nah, dari situlah keratinosit setelah mencapai bagian atas yang gepeng tersebut biasanya akan lepas secara sendirinya dari kulit. Keratinosit akan menghasilkan protein. Protein ini digunakan pada rambut, kuku, bulu, dan juga yang lainnya. Fungsi dari keratinosit ini untuk menghalangi mikroorganisme lain yang ingin masuk. Baiklah, selanjutnya di dasar rambut bentuknya itu seperti kantong. Ini berisi protein. Lalu di bagian sisi batang yang berwarna putih ini berisi minyak. Kelenjar minyak atau disebut dengan sebasea berfungsi untuk meminyaki rambut dan kulit. Hal ini untuk mencegah air di dalam epidermis menguap. Nah, di dalam epidermis ini memiliki air. Jadi, fungsi dari si minyak ini untuk mencegah air tersebut menguap. Jika rambut terasa kering, rambut akan patah dan kuman dapat masuk. Jadi, fungsi dari minyak ini sangat penting agar rambut tidak mengalami kekeringan atau patah. Berikutnya, terdapat kelenjar sudorifera. Kelenjar ini berperan sebagai radiator atau kelenjar keringat yang kita sebutnya ya. Warnanya biasanya warna kuning. Jadi dia itu ada di sini bergelung-gelung, terus nanti ke bagian atas itu namanya kelenjar sudorifera yang berisi atau kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini ketika membasahi kulit akan terasa dingin karena kelenjar itu mengalami penguapan. Selain itu, dia juga sebagai pembuang garam. Sehingga jika ada seseorang yang tidak punya keringat, dalam garis bawah ya, tidak punya keringat, tubuhnya itu akan terasa panas karena tidak bisa dikeringkan dengan keringat atau tidak bisa dilembabkan dengan keringat, yang bisa saja ada gangguan pada kelenjar sudoriferanya. Nah, hal yang sering terjadi di kehidupan kita yang sehari-hari ini, pertama, terlalu banyak menggunakan sampo pada rambut kepala. Padahal menggunakan sampo pada rambut kepala terlalu sering itu menyebabkan rambut kita atau batang rambut kita ini kering. Nah, kalau kering dia itu akan mudah patah. Sehingga kelenjar keringat karena terlalu banyak diberi sabun atau sampo, dia kuman dari luar dapat masuk ke dalam. Lalu sering terjadi pada orang yang menderita jerawat mengoleskan asam salisilat pada kulit berjerawat secara terus-menerus. Ini menyebabkan kulit kita menjadi terasa kering. Sebaiknya tidak menggunakan asam salisilat pada kulit berjerawat secara terus-menerus. Selanjutnya,
Di dalam dermis ini terdapat korpus terspiral, bentuknya spiral pada lapisan dermis ya, yang berfungsi untuk merasakan rangsangan-rangsangan atau radiator sentuhan fisik. Sedangkan di bagian bawah dekat dengan hipodermis, ini yang warna biru namanya adalah arteri. Lalu yang warna merah ini namanya adalah vena. Lapisan hipodermis sendiri, dia berwarna kuning dan mengandung lemak yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh kita. Selanjutnya, ada tiga fungsi dari yang pertama, fungsi alis. Alis kita ini, dia melindungi kita dari jatuhnya air ataupun keringat yang ingin jatuh ke mata. Nah, kalau misalnya keringat jatuh ke mata, itu akan terasa pedih. Jadi, alis ini sangat penting untuk menahan air ataupun keringat yang ingin jatuh langsung ke mata kita. Lalu, kenapa sih bentuk hidung kita ini seperti segitiga gitu? Kenapa bentuknya segitiga? Itu membantu kita untuk mengalirkan udara lebih baik masuk ke dalam tubuh kita. Lalu ada juga fungsi kenapa lubang hidung kita arahnya ke bawah. Nah, fungsi dari lubang hidung arahnya ke bawah ini agar kotoran, air, keringat tidak langsung masuk ke dalam hidung kita. Selanjutnya, ada yang namanya telinga. Telinga kita ini terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Apa fungsi tiap bagian ini? Telinga luar berfungsi menangkap dan mengumpulkan suara. Telinga tengah mengubah suara menjadi getaran, dan telinga dalam menerjemahkan getaran tersebut menjadi sinyal listrik untuk otak kita. Yang pertama, ada bagian telinga, ada auricula yang paling penting juga di bagian luar, ada membran timpani, malleus, incus, stapes, rumah siput, dan juga lain-lain. Yang pertama, ada auricula atau dia ini adalah daun telinga. Auricula sendiri berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Jadi kita bisa tahu nih dari mana suara masuk, dari mana arah mana suara itu berasal gitu. Lalu yang kedua ada membran timpani. Membran timpani ini merupakan gendang telinga. Dia itu kalau dilihat, kita menarik telinga kita bisa melihat mana sih membran timpani itu atau mana sih gendang telinga itu, karena dia itu berwarna putih dan juga bentuknya cekung. Lalu terdapat juga malleus. Malleus itu di bagian sini, lalu di atas malleus yang agak menggelembung itu namanya incus. Lalu terdapat stapes di sini. Stapes kemudian terhubung dengan rumah siput. Rumah siput ini terdapat rambut-rambut di dalamnya untuk menangkap suara. Lalu malleus di sini, malleus itu berhubung dengan membran timpani. Nah, dia itu akan bergetar saat kita menerima gelombang suara. Berikutnya, kita akan melihat mata. Mata terdapat yang namanya kornea. Kornea ini merupakan lapisan bening dan dia itu juga mengandung air. Lalu untuk mempertahankan kelembapan mata ini kita membutuhkan yang namanya kelopak mata. Nah, kelopak mata kita berfungsi untuk mempertahankan kelembapan dari mata kita. Mempunyai struktur bening dengan adanya medium air. Jika mata kita kering, itu artinya kita kehilangan air sehingga nanti kornea akan memutih. Lalu terdapat iris. Iris ini berfungsi untuk membatasi intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Kemudian di sini ada yang namanya sklera. Sklera mengandung jaringan ikat sehingga warnanya ini putih karena dia mengandung jaringan ikat. Lalu terdapat lensa. Ini lensa biasanya kita gunakan untuk melihat sinar ultraviolet atau misalnya kita lagi panas-panasan. Nah, kalau misalnya lagi panas-panasan atau terlalu panas, lensa kita menerima, maka lensa kita bisa memutih. Retina. Lalu terdapat retina. Setelah itu ada pula sel kerucut untuk menangkap cahaya merah. Terima kasih sebelumnya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.